Boleh dikata saya bergabung di Songhor ini adalah sebuah jawaban dari doa-doa saya selama ini karena saya memang latar belakang dari desa, anak petani, lain bisa membantu untuk pribadi saya, untuk keluarga saya. Kenapa enggak saya bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Kenalkan, nama saya Saida Pasande, asal saya itu sebenarnya dari Toraja, Sulawesi Selatan. Mungkin juga Bapak Ibu yang gabung di grup ini ada yang dari Toraja, salam kenal semuanya. Awal mulanya saya bergabung di Songhor itu dari bulan 2 Februari 2024, jadi kelipatan 22 24. Nah, boleh dikata saya bergabung di Songhor ini adalah sebuah jawaban dari doa-doa saya selama ini karena saya memang latar belakang dari desa, anak petani, kemudian ternyata setelah saya kuliah saya punya latar belakang penyakit medis dan non medis. Nah, saya setelah bergabung, saya coba produknya dulu. Nah, 2-3 bulan saya rasakan manfaat produknya, saat itu saya di Kota Palu. Dan setelah merasakan manfaat produknya, saya uh, mantapkan diri. Saya mulai minum produknya saat itu, kopi juara dengan soya, Bu. Oke. Nah, kemudian saya berangkat dari Kota Palu ke Palopo untuk perkenalkan produk Songhor ini ke keluarga. Kemudian setelah bermalam satu malam di Kota Palopo, saya kembali ke Toraja untuk perkenalkan ke keluarga saya, ke orang tua, ke saudara-saudara saya. Nah, beberapa hari kemudian saya ada urusan ke Kota Makassar. Saya juga ke sana sambil saya print ada yang brosur-brosur yang pada tahun 2024 itu saya print, kemudian saya bagikan ke siapapun yang saya temui. Bahkan ya pernah saya jalan-jalan di kampus untuk bagi itu sambil lihat-lihat situasi. Tapi memang di sini nggak instan ya. Semua ada proses. Di Kota Makassar saya mendapatkan beberapa mitra, kemudian langsung closing. Tapi itu ya nggak, ibaratnya cuma fokus di ini aja di produk, nggak menjalankan usaha, tapi nggak apa-apa. Nah, setelah itu saya balik ke orang tua, ke Toraja, saya memantau perkembangan yang ada, tapi karena kondisi di Toraja itu jaringannya kurang stabil, jadi ketika saya follow up tim, kemudian ikut Zoom, ya kalau siang hari saya follow up tim, saya turun di halaman untuk mencari jaringan, Bu. Karena kalau di dalam rumah nggak bisa nyambung. Jadi masih jaringannya kurang stabil. Boleh dikatalah di pedalaman. Nah, kemudian ketika ada sum-sum yang kayak begini, saya lihat situasi kalau memang cuacanya memungkinkan untuk mengikuti sum itu saya harus ke dusun sebelah, Bu. Saya Oh, harus luar biasa. saya harus nginap di rumah tante itu karena kan di sana ada wifi, jadi sudah menjangkau internet yang lebih lancar. Jadi saya ikut Zoom, saya nginap di rumah tante gitu. Seiring berjalannya waktu, di bulan Februari kemarin saya sempat elit juga, tapi ya begitu, belum waktunya Tuhan untuk naik VM di bulan Maret, tapi nggak apa-apa, saya tetap jalan aja. Akhirnya memutuskan untuk di bulan April kemarin itu memutuskan untuk berangkat ke Kota Jayapura, Bu. Saya mau mencari inspirasi baru, Bu. Jadi Wah, saya mau ibaratnya keluar kandang. Jangan jangan di zona nyaman, Bu. Karena saya lihat yang saya pelajari di Songhor itu ya ini eh, bukan 1-2 tahun saja, tapi yang saya mau itu ya penghasilan yang jangka panjang. Bukan hanya untuk saya, tapi eh, untuk keluarga saya, untuk orang-orang yang membutuhkan itu, Bu. lah, di sana Nah, udah jam berapa, Mbak? di sini sudah jam 11 lewat 17 menit, Bu. Walah, Hampir ya setengah Bapak. setengah 12 malam. Kalau untuk membangun jaringan, saya offline dan online, Bu. Tapi di online itu saya terus follow up by WA, by WA. Kemudian sekali-sekali juga kalau anak muda sekarang kan sukanya main Instagram. Jadi kadang saya juga share-share di situ. Tapi ya mungkin untuk sekarang belum kondusif. Sekarang itu lebih ke WA. Jadi follow up, cari mitra itu dominan ke WA. Kemudian nanti saya di Kota Jayapura baru uh, banyakkan offline, Bu. Saya nggak putus asa, Bu, karena pertama saya lihat dari produknya dulu, Bu. Produknya ini berkualitas, jadi selain bisa membantu untuk pribadi saya, untuk keluarga saya, kenapa nggak saya bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Ya. Mungkin secara tidak langsung, tidak dari prospekan saya langsung, tapi dari mitra-mitra dari bawahan-bawahannya saya. Dari keseluruhan itu boleh dikata perwakilan dari seluruh provinsi ada, Bu, tapi yang aktif itu hanya hitungan jari untuk menjalankan bisnis. Gitu. Iya, Ada iya. dari Aceh, ada dari Raja Empat, ada dari Jawa Timur, Jawa Barat.
Jakarta ada? Ada dari Kalimantan, Jakarta ada Bu. Bahkan ada yang sudah sempat ke kantor juga. Kalau bagi saya penolakan itu bukan sebagai sebuah penghalang, tapi penolakan itu saya jadikan sebagai motivasi, Bu. Jadi kalau ibaratnya ada yang satu menolak, ya nggak apa-apa. Suatu saat kamu pasti akan cari bisnis ini. Jadi saya cari kalau ditolak di sini ya udah, di sana masih ada 1.000 2.000 orang yang membutuhkan saya. Itu Oh, aja sih, Bu. keren. Saya saat ini konsumsi kopi, soya protein, Nutri-Tablet, Yongkin Polen, Green Sea, sampo juga, hand body saya sudah coba, kemudian Jahor Seasoning, Bu. Karena saat itu saya di kampung, orang tua saya kan sudah di atas umur 50 tahun, 60 tahun bapak saya. Jadi saya mau mereka melihat kami anak-anaknya sukses di usia tua mereka. Jadi saya perkenalkan produk-produk alami ini ke orang tua saya. Luar Itu biasa. kopi juara dengan soya memang awalnya karena saya punya keluhan penyakit itu baru pas pertama coba itu baru setengah gelas saya minum itu memang detoksnya langsung terasa saya langsung muntah tapi karena saya dengar dari Mbak Sylvia ada kata detoks ya karena kita kan ada memang keluhan penyakit jadi saya paksa aja setelah muntah saya langsung habiskan satu gelas setelah habis satu gelas saya langsung kayak pengen langsung tidur. Jadi saya bawa tidur. Beberapa hari saya rasakan detox itu loyo terus, Bu. Tapi intinya saya nggak berhenti karena saya mau sehat. Jadi saya terus konsumsi soya protein. Ya. Kemudian dari yang awalnya ibaratnya saya nggak punya penghasilan di Suanghor, ketika saya punya penghasilan, penghasilan itu saya belikan produk kembali, bukan hanya untuk saya tapi untuk keluarga saya juga. Saya beli soya protein untuk keluarga, kemudian kopi juara, kemudian bumbu dapur, Bu. Nah, kalau di kesaksian mama saya juga itu kan dia punya gigi yang sensitif. Nah, giginya sering sakit, kemudian nyilu, jadi kadang sampai bengkak. Nah, setelah rutin menggunakan odol green tea itu pelan-pelan sudah mulai membaik. Kemudian juga dari serum samponya itu kan mama saya juga rambutnya rontok, kemudian gatal-gatal ya karena ketombe. Nah, setelah mencoba produk sampo ini, ya semua teratasi, Bu. Bahkan ketika saya datang di Kota Jayapura, saya tuh nggak kirim produk lagi ke mereka. Uh, setiap saat ditelepon, aduh kepalaku gatal, boleh nggak dikirim lagi itu? Ya udah, saya kirim beberapa bulan lalu saya kirim ke mereka, terus saya telepon bagaimana setelah pakai, aduh aman, sudah tidak gatal. Saya punya penyakit asam lambung tipes, kemudian setelah kuliah juga saya pernah sedot darah dari paru-paru. Jadi setelah sedot darah dari paru-paru itu, saya jadi makin sensitif kesehatan saya. Makanya nggak bisa kerja di perusahaan, kerja pagi pulang malam, bahkan lembur sampai malam, nggak bisa kelelahan. Nah, makanya saya bilang tadi di awal, produk Songhor ini adalah jawaban doa dari apa yang saya alami. Oh, Sangat syukurlah. banyak perbaikan, Bu. Yang dulunya saya nggak Syukurlah. bisa tidur kalau nggak pakai fresh care dan koyo, sekarang puji Tuhan sudah bisa teratasi, Bu. Saya juga pakai pencuci mukanya yang Foaming Dew. Jadi Oke. sekali-sekali ketika cuci muka, kadang saya rindu gunakan green tea untuk cuci muka. Habis itu sebelum tidur kalau malam, saya olesi green tea di muka saya. Intinya saya harus bisa berdiri di atas kaki sendiri, sekalipun saya perempuan, saya harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Itu aja Ya. powernya saya. Tipsnya untuk mengatasi ongkos kirim, memang di awal saya datang di Kota Jayapura ada keraguan karena waduh dari semua ongkos kirim yang ada di Indonesia, Kota Papua yang paling mahal ongkirnya. Tapi ya puji Tuhan, ketika di situ ada kemauan, ketika di situ ada keyakinan pasti akan dipermudah. Kenapa saya bilang dipermudah? Saya dipertemukan yang mungkin hanya dari 1-2 orang, tapi lama kelamaan ketika kita terus menebarkan benih-benih itu, kita akan ketemu dengan orang-orang yang potensial dan akhirnya kita mengumpulkan beberapa tim, jadi sekali order itu kita ordernya sampai gratis ongkir. Yang awalnya mungkin hanya 4 juta, kemudian pernah saya order itu gabungan bersama tim sampai 11 juta. Biasa ya Mbak Saida, karena kan memang di sini tuh banyak justru yang sudah 40 tahun ke atas gitu. Buat kami Iya, kayak ngelihat ada seorang anak milenial bisa menjadi elit, kayaknya ini yang pertama kali ya, Mbak Saida adalah elit anak milenial yang pertama di Swanghor gitu ya. Jadi luar biasa. Semoga bisa menjadi inspirasi banyak anak-anak muda, karena saya tahu persis sebenarnya sekarang mencari pekerjaan itu tidak mudah ya Mbak Saida ya. iya Tetapi betul. memang dibutuhkan suatu kegigihan. Kalau mau menjalankan Swanghor butuh visioner ya.